Kecelakaan berawal saat bus Transjakarta yang tengah beroperasi melintas di kilometer 3400 tol Jagorawi, tepatnya di gerbang tol Cililitan arah Bogor. Tiba-tiba pengemudi bus Transjakarta diduga mengalami serangan jantung hingga bus hilang kendali dan menabrak 3 kendaraan lainnya. Usai kejadian, pengemudi Transjakarta langsung dievakuasi ke rumah sakit. Sementara 3 kendaraan lain yang terlibat kecelakaan mengalami kerusakan cukup parah. Kasus kecelakaan ini kini ditangani Subdit Gakum di Telantas Polda Metro Jaya. Gudang penyimpanan barang Dinas PU Proyek Pengembangan Air Tanah Jawa Timur di Jalan Gayung Kebonsari, Surabaya terbakar Sabtu siang. Api yang membesar hingga mengeluarkan asap hitam pekat membuat warga panik. Beruntung, api yang sempat membesar berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 5 unit pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Dugaan sementara kebakaran dipicu korsleting listrik. Ribuan warga berdesakan demi mendapatkan sembako murah di Jepara, Jawa Tengah. Untuk mendapatkan paket sembako ini, warga harus mengantre selama 2 jam karena menunggu pasar murah dibuka. Mereka rela berdesakan untuk mendapatkan sembako murah dengan selisih sekitar Rp4.000 dari harga sembako di pasaran. Pasar murah digelar untuk membantu meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan jelang Hari Raya Idul Fitri. Pemirsa, pusat sandang terbesar di Asia Tenggara Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat mulai dijejali pembeli. Kios-kios penjual baju muslim sibuk melayani para pembeli. 9 hari jelang Lebaran, masyarakat sudah mulai berburu baju baru untuk dipakai saat Idul Fitri. Tradisi baju baru untuk Lebaran memang sudah ada sejak dulu, tidak hanya di Indonesia, tapi juga seluruh dunia. Setelah banyaknya pembatasan karena pandemi COVID-19, euforia warga di bulan suci Ramadan sangat terasa tahun ini. Warga antusias membeli pakaian baru dan pernak-pernik Idul Fitri di Pasar Tanah Abang. Sejak pagi, Pasar Tanah Abang sudah dipadati pengunjung bukan hanya dari Jakarta, tapi juga dari seluruh Indonesia. Tiap tahun soalnya belanjanya di Tanah Abang, nggak ke lain-lain. Ya harga mah macam-macam sih. Oke. Berarti selain itu juga apa Bu? Karena banyak pilihannya atau gimana Bu? Banyak pilihannya. Kalau di Tanah Abang banyak murah pilihan. ya, jadi karena anak kita banyak jadinya dapetnya banyak, Mbak. Bu, untuk Lebaran tahun ini gimana Bu? Kan udah bisa mudik juga. Iya benar. Kita mah nggak mudik ya. Mudik bisa merayakan bagi pernak. Ya, buat pernak-pernik. Karena kan udah berapa tahun kita nggak kesini, baru ini lagi kesini. Para pedagang mengakui omset mereka naik sejak beberapa hari terakhir. Tahun ini para pedagang bisa kembali bernafas lega setelah sepi membeli selama 2 tahun karena pandemi. Alhamdulillah kakak. Kalau persennya aku kurang tahu deh kak. 50 ya. Ada lah. Ada lah ya. Berarti berkah nggak sih Kak Ramadan kali ini? Berkah kakak. Dari tahun kemarin juga udah berkah. Sebenarnya sebelum bulan Ramadan sih. Kalau orang daerah kan itu dari bulan Januari, Mbak. Januari sampai sebulan sebelum puasa. Kalau kayak gini sekarang tuh eceran paling. Gitu. Jadi berkah lah ya Bu ya buat Ramadan kali ini. Insya Allah berkah. Pekan depan diprediksi akan menjadi puncak keramaian di Pasar Tanah Abang bertepatan dengan pembagian THR, gajian, dan jelang mudik. Bagi-bagi THR kepada anak kecil menjadi tradisi turun-temurun setiap Lebaran tiba karena masyarakat selalu menukarkan uang rupiah dengan nominal yang lebih kecil. Namun jasa penukaran uang kecil di sepanjang Kalimalang, Bekasi cenderung sepi. Jelang Hari Raya Idul Fitri, jasa penukaran uang di kawasan Kalimalang, Bekasi atau biasa disebut penukaran uang inang-inang ramai. Setidaknya ada 10 hingga 15 orang yang berjejer di kawasan ini yang menawarkan penukaran uang kertas baru mulai dari pecahan Rp1.000 hingga Rp20.000. Namun sepekan jelang Lebaran, antusiasme masyarakat untuk menukarkan uang menurun tahun ini. Kurang sih.
jauh dari tahun-tahun yang lalu. Mungkin karena pandemi sekarang ini. Tahun ini memang agak berkurang karena tahun kemarin nggak ada penukaran uang baru. Kalau ramenya biasanya 10 hari sebelum Lebaran sudah rame. Biasanya 10 hari jelang Lebaran, sudah banyak orang-orang yang datang untuk menukarkan uang. Namun nampaknya kenaikan harga sembako tahun ini juga berpengaruh ke penukaran uang. Pemirsa, jika tadi di Jakarta kita sempat mencicipi mie Aceh, sekarang saatnya kita kuliner keluar dari ibu kota. Kita ke Medan, Sumatera Utara untuk menikmati hidangan martabak dan roti cane. Langsung saja sudah ada rekan kami Leli Irawan yang berburu martabak dan roti cane di sana. Leli, seperti apa perbedaan cita rasa martabak dan roti cane di Medan dibandingkan dengan yang di Jakarta? Ya, Anissa dan juga pemirsa, saat ini saya berada di Jalan Perniagaan di sekitar lapangan Merdeka Kota Medan. Di kawasan ini cukup banyak kuliner yang ditawarkan untuk warga Kota Medan. Apalagi di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini bisa menjadi alternatif untuk berbuka puasa, yaitu takjil di bulan Ramadan. Dan saat ini saya di salah satu toko penjual gerobak yang menjual makanan khas daerah India ya. Ada roti cane, martabak. Tadi saya juga sempat pesan. Tadi sudah pesan juga satu, ada martabak Mesir dan roti cane komplit dan roti cane Mesir. Tadi sambil menunggu berbuka saya sudah pesan hidangannya biar kawan-kawan juga bisa melihat. Saya akan ajak ke meja dulu. Proses apa saja sih menunya, yang apa saja isi dari martabak Mesir ini, itu sudah saya pesan tadi sambil menunggu berbuka puasa di waktu Kota Medan sekitar 10 menit lagi ya. Nah, ini dia pesanannya, ada 3. Ini ada martabak Mesir. Martabak Mesir ini isinya itu ada daging dicampur telur, dan nanti kalau ingin menyicipnya bisa diserami dengan kuah kari, ada juga acar atau kuah kecap. Dan selain martabak Mesir juga ada hidangan lainnya. Saya coba pesan juga tadi itu roti cane. Roti cane ini menggunakan kari juga. Ada kari kambing ya. Dan ada acar juga, dan pakai kerupuk. Selain cane kari juga ada cane komplit. Cane komplit ini isinya, saya lihat dulu ya. Tadi pesannya 3. Ini canenya ini ditaburi keju, gula putih, dan juga coklat. Nah, ini yang manis-manisnya. Untuk yang pedas-pedasnya tadi ada kari dan juga martabak. Nah, ini menjadi pilihan warga Kota Medan untuk berbuka puasa di Ramadan ini. Dan sambil menunggu berbuka ini, saya sudah pesan 3 macam, 3 varian untuk makanan. Dan kita akan berbuka sesaat lagi, dan saya kembali ke Jakarta bersama Anissa. Baik, terima kasih Leli Irawan dan rekan-rekan di Medan yang sedang menunggu waktu berbuka puasa. Selamat bertugas kembali, terima kasih. Pemirsa, tidak hanya referensi berbuka puasa, kami juga punya referensi untuk Anda bersantap sahur. Salah satunya sate monster yang berada di Gondokusuman, Yogyakarta. Seperti apa rasanya sate monster? Kita simak liputannya. Pemirsa, bagi Anda yang mencari kuliner malam atau hidangan santap sahur, di Jalan Urip Sumoharjo, Yogyakarta terdapat warung sate sapi monster. Saya penasaran bagaimana rasanya. Menyajikan sate dengan ukuran lebih besar dan panjang dari sate pada umumnya membuat kuliner malam di kawasan Gondokusuman, Yogyakarta menarik perhatian para pelanggan. Sate monster disajikan layaknya sate kelatak yang dimasak menggunakan tusuk jeruji besi panjang. Bedanya, jika sate kelatak memakai daging kambing, bahan baku sate monster ini menggunakan daging sapi. Ada sate bumbu, sate monster, terus sate kelatak, tapi ini biasanya kan sate kelatak itu kan kambing, nah ini sapi, semuanya dari sapi. Terus ada gulai balungan, ada kicik balungan, kicik daging, semuanya dari sapi. Tak hanya sate monster, di sini pelanggan juga bisa menikmati menu gulai, tongseng, hingga sate kelatak.
Semua menu berbahan utama daging sapi ini dibanderol dengan harga Rp25.000 per porsinya. Rekomendan Mbak, enak. Bumbunya yang satenya itu tadi, sate bumbunya resep. Terus yang lainnya juga dagingnya banyak. Ya, apa nama sate tadi? Tongseng. Dagingnya juga banyak. Ukurannya katanya ditimbang juga kan Mbak, 130 gram. Semuanya sama. Dagingnya dari semuanya sama. Buka mulai pukul 10 malam hingga pukul 4 pagi membuat tempat ini menjadi salah satu destinasi kuliner malam, bahkan pilihan tempat sahur di bulan Ramadan. Selain bisa makan di tempat, para pelanggan juga bisa pesan untuk dibawa pulang. Ribuan jemaah sholat Jumat di Masjid Al-Aqsa beberapa jam setelah pecah kericuhan antara militer Israel dan warga Yerusalem. Informasi lengkapnya akan kami hadirkan saja.